Siang, selamat hari Jumat semuanya. Semangat ya pasti ya, memasuki akhir pekan di tanggal muda. Mau belanja-belanja, tapi apapun yang terjadi, saya setiap hari akan menemani Anda di acara Rumpi dari Secret. Daniel juga menemani kita. Hari ini kita ke pojokan dulu yuk. Ada berita apa sih di luar sana yang sedang ramai menjadi perhatian, menuai banyak komentar, baik itu pro dan kontra, datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Harusnya ditambahin ya, baik datang dari masa lalu maupun di masa sekarang. Karena banyak itu ya, hal-hal yang baru terungkap di sekarang itu menimbulkan, padahal terjadi masa lalu menimbulkan keributannya di masa sekarang. Seperti yang terjadi di podcastnya Ferdi itu ya kemarin ya, terjadi masa lalu ributnya sekarang. Tapi nanti kita ngobrol. Kita ke pojokan dulu, ada berita apa yang pertama ini dari, kalau ini baru nih ya, ini terungkap dari Instagramnya ibunya Sandrina Michelle. Ini Sandrina Michelle adalah artis sinetron, ya, iya kan? Usianya baru 16 tahun, tapi kan memang gosip-gosipnya dia lagi deket sama siapa sih? Junior Robert yang berusia 7 tahun lebih tua, berarti umurnya 20. Hitung-hitungannya parah deh. Iya gitu nih ya, oke ya. Nah, terus ibunya curhat begini nih, pengaruh buruk orang di luar sana sangat luar biasa. Anak ini sudah dicuci otaknya sama orang-orang di luar sana. Terus lanjut berikutnya. Kenapa nih bisa ngomong begitu? Lanjut. Oke. Tunggu saatnya saya live katanya gitu. Saya buka semua orang yang sudah mencuci otak anak saya sampai anak saya lupa sama orang tua kayak gitu. Ini tapi nggak jelas gitu yang dimaksud dengan orang-orang itu siapa, berkaitan dengan apa? Apakah berkaitan dengan orang yang lagi deket atau siapa gitu ya? Dan live-nya juga nggak tahu nih. Ibu live TikTok, live Instagram, kita mau pantengin tuh live di mana? Atau live di sini bu? Di Rumpi No Secret. Yang berikutnya. Saya akan lapor ke KPAI. Siapa? Kalau ke KPAI berarti, nah itu saya nggak tahu deh ya. Kita tunggu aja. Tapi kalau kita lihat emang Sandrina ini tidak follow akun ibunya. Tapi ini akun ibunya benar ya? Iya benar. Nah, tuh tidak. Oke. Yang berikutnya kita lihat komentar. Di beberapa waktu yang lalu Sandrina ada di sebuah acara, terus ditanya setuju nggak setuju kalau punya pacar tuh harus dikenalin ke orang tua gitu kan ya. Terus dia bilang setuju, tapi orang fokus pada ekspresi wajahnya yang kayak kelihatannya nggak nyaman gitu. Coba kita lihat iya apa iya begitu. Harus yes atau no? Ya dia jawab yes, gitu ya makanya. Tapi kan anak umur 16 emang mukanya gitu semua ya rata-rata ya. Gitu kan. Anakku juga gitu sih. Kalau dia lagi bete. Komentar netizen coba kita baca nih. Netizen itu adalah sumber informasi ya. Yang sama Junior sekarang juga nggak direstuin kan, makanya kan pisah rumah sama mamahnya. Aku ngerti mamanya mau yang terbaik buat San, tapi San juga berhak buat milih. Anak umur 16 tahun nggak berhak apa-apa. Oh salah ya. Ini curahan hati ibu-ibu. Yang berikutnya, menurut gue saat itu butuh support system sih, karena dia kan juga jauh dari ayahnya. Mungkin dia juga butuh sosok lelaki yang bisa menggantikan ayahnya. Maksudnya pacarnya bisa menggantikan sosok ayahnya? Oh tidak, beda ya. Oke, ini curahan hati ibu-ibu lagi. Oke, yang berikutnya. Sejak berhubungan dengan Junior, hubungan Sandrina dengan sang mama renggang dan gak ada lagi foto keluarga di IG. Aduh, itu ya udah. Lanjut berikutnya. Mamahnya bener sih ngedidiknya. San kan umurnya masih di bawah 17 tahun, aku setuju ya. Mamahnya mau yang terbaik buat anaknya. San aja pacarannya dewasa. Ini tapi kita nggak tahu sih penyebabnya apa. Tapi secara garis besar sih ya, anak perempuan apalagi sebelum dia menikah itu ya masih tanggung jawab orang tuanya kan gitu. Jadi ya mohon maaf anak-anak remaja putri di luar sana ya, kalau orang tuanya itu kayak gimana gitu ya, ya 99,9% lah. Itu kan demi kebaikan, walaupun ya kalau zaman sekarang banyak macam-macam lah gitu ya. Ya udahlah, pacar itu kan nanti putus juga udah nggak jadi pacar, ya nggak? Kalau ibu tetap jadi ibunya loh. Kayaknya jadi ibu, ini curahan hati ibu-ibu ya. Bapak setuju bukan ya Pak ya? Oke, berikutnya kita buka. Kalau ini cerita lagi nih tentang orang tua, ini juga rame. Esa Gionino cerita di podcastnya Sony Septian. Dia cerita bahwa dulu dia tuh ngerasa kayak dia tuh menjadi mesin ATM gitu ya, karena semua pada saat dia kerja, rekening apa segala macam transferan itu jatuh ke tangan ibunya. Sampai dia pernah merasa bahwa dia itu dipaksa untuk menikah dengan perempuan pilihan ibunya, atau disuruh pilih menikah dengan perempuan pilihan ibunya atau keluar dari rumah. Akhirnya dia memilih untuk keluar dari rumah. Ini juga sama, kalau kita cek-cek, Esa Gionino ini memulai karir di usia 16 tahun dan dia menikah di 2018 itu saat usianya 28 tahun. Dan memang kalau dari artikel itu sempat ada artikel bahwa ibunya tidak menyetujui istri pilihannya Esa Gionino. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikan wawancaranya berikut ini.
gitu ya. Itu juga ya 16. Adalah aku nggak tahu, yang bisa komentar kalau itu karena aku nggak tahu. Komentar netizen coba kita baca berikutnya. Kadang kita sebagai ortu merasa paling benar, tapi belum tentu sesuai dengan kemauan si anak. Seharusnya kita jadi ortu harus lebih peka. Ya aku setuju sih. Sebagai ortu memang merasa paling benar. Itu setuju sekali ya kan. Tapi belum sesuai dengan kemauan si anak. Setuju juga. Ya. Tapi kadang kita emang nggak tahu anak tuh maunya apa. Bahkan anak sendiri juga nggak tahu kadang maunya apa. Betul nggak sih, Rena? Dengar gitu. Kayak yang berikut. Iya aja. Renaga mah iya aja. Yang berikutnya, Esa saran aja lain orang tuamu, apapun niat ataupun pikiran jahat beliau kelak pasti Tuhan akan tunjukkan. Tapi niat Esa akan baik di mata Tuhan. Wah, adem sekali nih sarannya. Yang berikutnya komentarnya bunyinya, Kak Esa ini udah pilihan yang tepat. Kamu bisa fight sendiri bersama istri dan Allah meridhoi itu. Yang berikutnya, ada lagi komentarnya. Ini biasa ya. Dan ini sama aja, artis sama kayak kita manusia biasa yang bukan artis. Banyak konflik kalau nggak sama pasangan, sama orang tua ya, apalagi di usia-usia remaja itu biasanya ada juga lah ya gitu ya. Tapi kita tunggu aja, barangkali kita bisa belajar sesuatu dari pengalaman mereka. Yang berikut ini juga ada bapak dan anak. Ini juga kisahnya unik. Ada Renaga Tahir dan juga bapaknya Ferdi Tahir. Kita lihat dulu berikut ini profilnya. Oke, kita sudah bersama dengan bapak anak. Tadi kita ngomong soal orang tua. Tadi gimana ngomongnya? Orang tua emang selalu benar ya? Orang tua itu insya Allah benar. Insya Allah benar. Insya Allah benar. Karena memang pengalamannya banyak. Iya. Dan kalau wejangan dari orang tua itu nggak gratis. Karena berdasarkan pengalaman jatuh bangun sebelumnya, gitu kan? Iya, betul. Ya, jadi karena orang tua dulu pernah lebih bandel. Wah, kan? ya. Beda zaman. Oh, iya. Zaman dulu kan nggak ada ini, nggak ada infotainment. Nggak ada infotainment. Ada infotainment sosial media yang belum ada. Oke, ada 3 pertanyaan bapak anak ini kita challenge untuk saling tanya ya. Buka dulu bapak, silakan duluan. Pilih yang mana? Saya. Baca. Sebut, aduh. Udah aduh. Sebutkan 3 sifat ayah yang baik. Diganti dong. Apa di sini berarti yang orang lain nggak tahu kadang suka bikin kamu sebel. Ya nggak mungkin ada lah. Apa enggak? Ini pertanyaan bisa diganti nggak? Langsung di stop nanti. Takut kualat ya. Kadang-kadang suka kesel kan biasa ya. Apa? Paling lebih ke apa ya namanya? Kalau ngomel sih. Kalau ngomel. Kalau ngomel. Caranya ngomel kayak apa sih? Anak band kalau ngomel gimana sih? Kalau anak band, lebih kalau ke papa itu agak sempat beberapa kali bahasa. Ini tuh kadang kalau negor kita tuh kadang nggak lihat situasi aja. Kadang banyak teman-temannya. Itu namanya nggak pernah pilih kasih. Tuh kan. Gimana aja rata. Salah, tapi aku bantu jawab. Apa? Karena kalau ditahan nunggu berdua aja gitu, itu suka lupa. Jadi mau ingat, ngomong aja. Tapi kalau gitu papa ya. lebih enak tuh kalau ngobrol berdua malah. Oh iya. Dibanding di tempat-tempat lain ya. Oh iya. Sikonnya kadang kalau Lebih misalkan intimate. lagi berdua tuh lebih enak aja cara penyampaiannya. Oh bapaknya. Oh gitu. Karena lu kalau salah datang nggak pernah berdua. Gimana? Kalau lagi ada salah datang pasti bawa adeknya. Supaya jadi marahin. Oh gitu. Justru biar lebih ringan ya. Supaya nggak dimarah-marahin amat. Oke, agak buka yang berikut kamu ini Agak ya. Agak. Bismillah. Pak, apa yang harus Aga lakuin selagi muda supaya bisa seumur papa tuh nggak ada penyesalan? Mantap. Ayo. Masa lupa omongan gue dari kecil. Apa? Aga cuma disuruh. Tolong diulang. Itu mah jawabannya paling gampang. Apa? Ikutin kata-kata papa. Itu doang. Supaya nggak nyesel, nurut Bukan, kata betul, orang ya, tua. lebih ke belajar inilah, belajar melihat kebaikan orang tua dan keburukannya dibuang, kebaikannya aja ambil seperti Jadiin- itu. Itu kan Apa? Oh ya udah. Oke. Gini tuh apa gitu? Oke, jadi gini kan. Kode-kodenya sendiri ya. Jadi yang baik diturutin, kalau yang salah jangan diikutin salahnya. itu manusia itu tempatnya salah. Berarti kalau agak salah, tidak apa-apa. Lu belum jadi manusia masih jadi anak muda. Iya, elelannya gitu ya, Gan. Oh, iya. Jadi Bapak waktu itu ada penyesalan nggak? Maksudnya? Pasti dulu pernah nggak nurut sama orang tua? Ya. Ada nggak apa Justru tuh? itu yang selalu saya bilang sama anak saya.
Papa itu gudangnya penyesalan. Jadi kenapa Papa bisa ngomong seperti ini sama kamu gak? Karena Papa pernah mengalami dan Papa menyesal. Jangan sampai kamu kayak saya. Apa gitu satu boleh yang disesalin? Saya nggak pernah ikutin omongan orang tua saya. Yang mana? Kuliah nggak benar. Oke. Iya kan? Karena menurut saya kuliah itu akhirnya terjawab sekarang. Benar sebenarnya saya. Papa yang nggak benar. Jadi karena kuliahnya kan zaman dulu kan harus ikutin yang maunya dia. Ternyata kan kalau sekarang harusnya sebenarnya yang kita mampu itu yang harus ditekunin. Oh iya iya iya. Ini enggak. Tapi kuliahnya benar. Kuliahnya nggak benar. Oh kuliahnya benar. Okay. Karena kan saya kan itu ekonomi kan, hitungan. Saya kan orangnya nggak pernah hitungan. Oh orangnya nggak hitung-hitungan ya. Royal ya. Betul. Terus sama ini apa namanya? Menganggap semua masukan dari orang tua itu adalah pesan pribadi dia untuk saya. Jadi egonya dia yang saya pikir. Oh ini egonya dia nih, gua aja suruh ngikutin itu. Ternyata akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata saya harus kasih tahu anak saya ini setiap hari nih. Dan saya tahu dia nggak denger. Tapi karena kenapa saya kasih tahu tiap hari? Begitu papa saya meninggal, omongannya dia itu ternyata ingat semua saya. Jadi mungkin nanti saya nggak ada, dia ingat semua omongan saya. Kalau nggak saya datengin. Lebih serem ya. Ini supaya agak lebih meresap nih, kemarin aku bilang ya, supaya lebih meresap omongan orang tua itu, tunggu anak itu menutup gini, lagi tidur kan, gini merem, itu omongin. Nah, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Saya keselnya sama dia satu itu juga. Kenapa? Saya teriak aja nggak bangun. Makanya jangan sampai dia tidur, baru mau tidur lah itu omongin. Iya itu di awal ya. Boleh. Coba. Berikut buka silakan. Aduh, saya lagi ya. Ya. Ini kalau di acara ini saya deg-degan terus nih. Agak ayah lebih cocok acting atau nyanyi? Atau itu bawain podcast coba dia. Menurut Aga sendiri. Iya. Menurut Aga sendiri sih kalau nyamannya adalah Aga di musik. Ayah. Gue. Siapa? Gue nggak nanya lu. Ayah tuh lebih cocok Kamu tuh mau nanya sama saya? atau menurut nyanyi kamu, atau papa itu bagusan acting apa nyanyi? Nyanyi aja, Pak. Kenapa kalau acting? Acting jago banget, nanti yang ada, aduh, gua kalah. Aga mau masuk dunia acting sebenarnya. Oh, jangan sampai saingan. Jangan sampai saingan. Udah papa musik aja gitu. Itu Pak, tolong dong dibantu. Tapi emang kalau menurut Aga ya, emang papa bagusan di musik dibanding di aktor ya. Aga lebih senengnya papa lebih cocok ke musisi. Bukan lebih bagus mana kalau menurut papa. Kalau kamu mengambil apapun, tekunin karena kamu harus tanggung jawab. Jadi akhirnya bagus terus. Jadi papa maunya sebenarnya dia jadi apa? Papa pengen jadi presiden. Sampai sekarang ini berarti tekunin kita dukung. Agak buka. Yo ini agak. Beneran ini deg-degan loh kalau di sini. Pak, sebutin tips biar rumah tangga harmonis dan awet. Wah, jadi rumah kamu gimana kabarnya Agak? Dia bukain dong. Jadi kamu status semua apa sekarang jadi Agak? Tadi masih dong, jadi udah nikah. Oh iya, oke. Nasihat ayah. Gimana? Supaya apa tadi? Supaya awet sama harmonis. Harus diperjuangkan. Iya. Yang pertama, kalau jadi laki-laki itu harus menjadi idaman perempuan, betul nggak? Idaman perempuan itu apa? Laki-laki yang jago cari duit, itu pertama. Tanggung jawab ya. Yang kedua, itu baru cari duit, belum tanggung jawabnya. Yang ketiga, mungkin lebih ke lebih ke tahu menempatkan di mana harus kita jadi keras dan kapan kita menjadi penurut. Itu harus. Karena perempuan itu kadang-kadang, ntar gue sampai ahli lagi. Emang suhu. Kadang-kadang perempuan itu dia ada saatnya ingin terlihat menguasai laki-laki. Kita iyakan, nggak apa-apa. Terlihat, ya. Tapi pada saat keputusan yang memang harusnya kita tegas, kita tegas. Jadi nggak bisa gitu. Jadi ini kadang-kadang suka pengennya di atas terus. Oh iya. Nggak bisa. Mengalah itu belum tentu kalah. Penting tujuan tercapai ya. Itu dia. Iya kan? Iya. Gue dibacain. Oke, yang berikutnya. Gue lagi ya? Masih ada lagi. Sama Aga juga masih ada satu. Agak sebutin hal yang nggak enak jadi anak Ferdi Elemen. Ya nggak ada lah. Jujur, ada ya beban ya kemarin yang ngomong ya. Sebenarnya kalau misalkan satu aja ya. Kalau misalkan nggak enaknya sih adalah karena Aga dibawa nama papa juga salah satunya. Kalau misalkan agak bermasalah,
otomatis nama papa juga kena gitu. Itu sih sebenarnya yang berat yang buat. Kamu sempat cerita ya. Iya, kamu ngerasa kenapa sih aku salah melulu nih, aku salah melulu kayak nggak ada benernya. Gitu. Kalau papa bisa beda lagi. Apa kamu salahnya? Salahnya kamu milih dunia papa. Oh gitu. Itu salah sebenarnya. Salahnya apa? Bukan salah sih. Bukan salah. Resikonya. Cuman berat sekali. Iya sih. Jadi kamu selalu terbayang-bayang, terus kamu harus lebih baik. Itu pasti itu. Karena di dunia gue lu. Bener. Coba lu dulu IT. Kan gue pengen buka komputernya gue nggak bisa. Kebetulan sama. Kebetulan. Tapi ada untung ada ruginya sih. Iya. Disyukuri untungnya, ruginya udahlah. Pasrah mau di mana? Iya, betul itu. Iya, berikutnya. Penasaran nih. Biar gue nggak deg-degan dulu. Oh. Gitu. Buka langsung biar nggak deg-degan. Pak, sebutin 3 ciri-ciri laki-laki yang sejati dalam menghadapi masalah. Nah, tuh. 1. Laki tuh harus begini. Gimana? Harus sejati? Harus sejati. Ciri laki-laki kalau nggak ada Sebutin 3 ciri-ciri laki-laki sejati dalam menghadapi masalah. 1. Kita harus punya solusi terus. Makanya kita dididik untuk berpikir cepat. harus punya solusi terus. Harus punya solusi terus. Nggak boleh ada kata-kata yang disebut, aduh gimana ya, gue nggak tahu soalnya. Itu udah nggak boleh. Apalagi lu udah punya anak, punya bini. Anak ke bini lu kagak makan, lu ngomong, aduh gimana dong, gue belum dapat duit. Itu udah nggak boleh sama sekali. Jadi harus cepet kasih solusi dan harus bisa. Apapun, nggak ada. Yang kedua, harus kerja. Karena kalau nggak kerja nggak sejati sih, gue bilang ya. Kalau gue bilang ya, laki-laki nggak kerja, sorry, kalau memang dia ada kekurangan ya udahlah. Tapi kalau nggak ada kekurangan, nggak kerja, apapun, secakep apapun, seganteng apapun, lu nggak kerja, udahlah beres lah menurut setengah. Harus kerja, harus bermanfaat ya. Iya. Yang ketiga, harus menjadi orang yang penyayang. Di satu sisi keras, lu harus menjadi orang yang penyayang. Nah, karena kalau nggak penyayang, lu keras terus nih gitu ya, pengen kelihatan laki. Enggak. Penyayanglah sama istri di rumah, jangan sama istri yang lain di luar. Lo salah ya, istri orang. Masuk aja. Makanya papa kan kadang-kadang suka ada cewek, hah? Jadi sayang, baru kenal udah sayang. Aduh. Ya kecuali kalau masih muda, ya Iya, kan. iya. Kecuali nah ini kayak kecuali kalau om-om yang belum. Ini loh, kita mau menuju ke ini band barunya, Om. Band Om-Om. Ini kocak banget ya, namanya band Om-Om ya kan. Judul lagunya adalah Kisah Kasih Om-Om. Aku jadi penasaran, ini kisah kasih Om yang mana? Aduh, profil berikut ini. Aduh. Band Om-Om yang terdiri dari Ferdi Tahir, Eza Yayang, Reynol Avandi, Acoy, dan Ricky Bass ini terbentuk sejak Juni 2023 dan telah mengeluarkan single berjudul Kisah Kasih Om-Om yang menceritakan hubungan asmara antara Om-Om dan gadis SMA. Ferdi, vokalis band Elemen yang juga tergabung dalam band rocker Kasarung bersama Acoy dan Rizky Bass ini salah satu podcastnya bersama Andika Naliputra viral, di mana Andika mengaku dikeluarkan dari Peter Pan pada 2006, sedangkan Ariel menyebut Andika kurang berkontribusi dalam bermusik, namun keduanya telah bertemu dan berdamai. Eza Yayang yang menikah dengan Katy Katalia Sufiani pada 2013 dan dikaruniai seorang anak ini merupakan mantan penyanyi cilik, sempat memiliki band bernama DOT dan duet bersama Agnes Mo. Reynol Avandi, mantan gitaris band Slang ini pernah diisukan menjadi orang ketiga dalam hubungan Marsyanda dengan band Kasyafani, namun ia membantahnya. Benarkah band Om-Om terbentuk dengan memanfaatkan popularitas personilnya yang sudah malang melintang di industri musik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Om-Om. Hai Om, apa kabar? Oke, duduk di sini udah tahu ya mau ngapain ya? Belum dong. Oh, belum tahu. Oke. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Band Om-Om semuanya boleh jawab ya. Fitnah atau fakta? Bahwa kalian ini membuat band dengan nama belum. Panggilannya apa sih? Yayang. Yayang forever, ha? Tadi gue nggak tahu lu ada cerita begitu sama nyokap apa segala macam. Eja. Itu Esa Gionino, bukan Esa Yayang. Bukan beda namanya, ujungnya doang. Iya, aku juga suka kutukar sebenarnya ya. Aku pikir tuh satu orang, ternyata beda ya. Bahwa kalian bikin nama Om-Om itu biar kontroversial aja gitu, biar gampang diingat dan menjadi pusat perbincangan. Fitnah atau fakta? Tadi saya udah jawab. Iya, jawab. Enggak sih sebenarnya, memang nggak tahu nih dia tiba-tiba isi palanya Om-Om. Oh.
Iya sih lucu sih. Iya, Ada iya. juga band yang mau ngasih nama Om-Om. Iya. Karena apa dong? Karena kalau di rumah itu datang nih kita kan ngumpul di tempatnya dia nih. Misalnya ada anaknya itu, salam sama Om Eja. Oh iya iya. Kayak gitu sih. Iya, iya. Jadi Kayak Om-Om gitu. ya. Soalnya kalau dikasih nama bapak-bapak agak kurang menjual. Kalau Om-Om kan kayak ada sedikit available-nya gitu ya kayak. Iya. Benar. Iya juga. Yang berikutnya Vita atau fakta band Om-Om. Kalau lagu kalian yang judulnya adalah Kisah Kasih Om-Om, itu kan kalian masing-masing nulis lagu ya kan, aransemen rame-rame. Itu sebenarnya adalah kisah nyata dari salah satu kalian, fitnah atau fakta? Nah, kita tanya yang nyiptain lirik dong. Oh, siapa yang nyiptain lirik? Ini Om ini. Om yang mana nih? Tembusu. Iya. Enggak, sini doang kalau dikit. Baru sono. Ya, Fendi. Demi Allah, demi Rasulullah ya. Kok dalam amat tuh? Dalam amat. Ini ngomongnya jujur ya. Cuman satu, sama dia doang deg-degan sih. Gue gak ada yang lain, dia doang deg-degan. Enggak, demi Allah. Bukan jadi demi Allah. Itu sebenarnya justru menciptakan lagu itu, kita mencari nih. Kita nggak pernah, kita sering lihat nggak yang seperti itu? Kita. Enggak, kita nih nanya. Kita sering lihat kan, Iya. Om-om sama anak. Kita tuh justru against, kita nggak suka Oh, ngeliat. nggak suka ya? Apalagi setelah punya anak perempuan ya. Nah, ini Itu mukanya. kayaknya nggak suka gitu. Betul. Jadi lagu ini dibikin memang untuk menyindir atau mau memperingati si Om. Udahlah, nggak usah main itu gitu. Tahu ya. Itu anak di bawah umur. Iya, makanya. bener Jadi ya. itu fitnah. Fitnah. Ya, jadi setelah jadi bapak-bapak tahu betul perasaan orang tua zaman dulu ya kan. Bukan lagi gitu. Oke, fitnah atau fakta? Kalian buat kalian semua ya. Kalau enaknya kalau lagi ngumpul adalah kesadaran selalu patungan kalau makan. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi kalian semua bukan anak ekonomi ya, nggak pernah hitung-hitungan. Soalnya kita ini dibatasi keuangannya. Sebenarnya lebih ke situ sih sebenarnya. Itu dia. Kita sampai rumah dicek. Ini buat apa? Bukan buat beli bawang, malah buat cek di mutasi. Jadi Oh, iya, kita iya. nggak pegang uang banyak. Uang banyaknya kan ada di Menteri Pertahanan. Oh, iya. Keuangan. Awalnya keuangan. Oh, iya. Begitu masuk pertahanan. Jadi pertahanan. Susah keluarnya. Ditahan-tahan maksudnya. Jadi dompet kita tuh kayak peci. Jadi ya kita cuma mau misalkan seorang dikasih jatah selembar-selembar, gue udah tahu deh ya. Oh, selembar bener ya? Oke. Bener, Warnanya selembar. sama atau beda? Dia sama. Kita nih sama, yang beda. Oh, kita tuh 75, 100, ini 10. 10.000. Enak aja. Kok dibagi-bagi? Gimana caranya beli apa nggak dapet? Jadi kita nggak bisa jadi superhero, jadi Eja. Gue pikir kan tadinya masukin dia juga kan untuk itu sebenarnya. Ternyata? Supaya dia traktir gitu kan, namanya berapa tahun main sinetron duitnya Mahfi Fulus. Ternyata nggak ada beda-bedanya. Oke, yang berikutnya kita akan langsung menuju ke yang berikutnya. Mana sih pertanyaan buat Esa? Ini Esa ada Esa. Dibalik ya ada. Esa, fitnah atau fakta bahwa kamu kan dulu dari kecil yang merintisnya ya kan? Kamu tuh merasa paling keren dan bangga saat menjadi penyanyi. Apalagi dulu waktu kecil, sempat diundang ke Brunei, bahkan bestian sama Agnes Monica. Kita lihat Esa yang waktu benar-benar masih yayang. Saya berikut, jangan kemana-mana, tetap di Ruling Secret.